Ida Mareswari. Saya Hayati Sahla. Saya Jihan Karina. Saya Raisya. Dan kami akan membuat tugas video praktek BAM yang berjudulkan Tokoh Inspiratif di Minangkabau. Tokoh inspiratif Minangkabau adalah individu-individu yang berasal dari etnis Minangkabau dan memiliki pengaruh besar, baik dalam bidang politik, sosial, keagamaan, budaya, dan maupun bidang lainnya. Mereka seringkali menjadi teladan inspirasi bagi masyarakat Minangkabau maupun masyarakat luas karena perjuangan, prestasi, atau kontribusi mereka yang membekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raisya. Saya merupakan siswi dari SMP Negeri 4 Tingginya. Jadi maksud saya di sini adalah untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Inya tentang adat istiadat di Minangkabau. Dan juga ini berkaitan dengan tugas saya yang berjudul tentang tokoh adat istiadat di Minangkabau. Saya mohon Ninya memperkenankan saya untuk memberikan keterangannya. Ya, baiklah Nya. Baiklah Nya, untuk pertanyaan yang pertama, Datuk sebagai tokoh adat yang kami hormati, nilai inti dalam adat Minangkabau manakah yang Datuk pandang paling krusial dalam menuntun kehidupan bermasyarakat dan pengambilan keputusan di negari? Jadi sebagai nenek mama dan pelaksana adat, Datuk yang berpedoman kepada adat itu sendiri. Jadi perjalanan adat itu ini sebagai pemangku adat adalah dengan sandaran bajalan lurih bakato bana. Itu yang harus dijalankan. Yang dipandang krusial adalah norma ataupun akhlak dan adat itu sendiri. Adat adalah yang dikaitkan sebagai adab. Yang adab itulah yang adat. Jadi kalau generasi memandang kepada generasi nan ado kini adalah harus menjalankan norma-norma adat itu sendiri. Apa norma adat itu? Yang pertama harus ada mempunyai yang adat itu sendiri adalah adab dan adat itu. Yang disebut adat itu adalah adab. Dan disebut adab itu adalah adat. Yang di pengertian daripada adat dan adab itu adalah norma. Norma itu adalah menyangkut kepada akhlak. Jadi yang harus dikrusial menurut pandangan ini adalah menjalankan norma itu sendiri. Apa norma itu? Bajalan lurih wakato bana. Menghormati yang tua. Istilahnya kato manaki. Itu harus hati-hati berbicara kepada orang tua. Dan kedua, untuk yang lebih muda pada harus disayangi. Dan sama kadang pun harus selalu jalan bayu. Jadi kalau bisa menjalankan yang norma adat itu, berarti itu adalah mempunyai pegangan adat.
Jadi kalau semua gitu pintar pun dalam sekolah, pintar pun dalam pergaulan, tapi tidak atau kurang mempunyai adab itu adalah kurang daripada menghargai akhlak sendiri. Nah, itu menyangkut kepada harga diri. Harga diri, kalau kita menghargai diri kita sendiri, kita harus menghargai orang lain. Itu yang disebut norma dalam adat. Yang lain? Pertanyaan selanjutnya, menurut pengamatan Datua, Ya. apa saja tantangan yang dihadapi generasi muda di Minangkabau dalam upaya mewarisi dan mengamalkan nilai-nilai adat jika belajar dari pengalaman hidup Nyi Datua sendiri? Menyambung daripada kata-kata akhlak tadi itu, itulah yang paling penting, yang paling urgen di dalam kehidupan sehari-hari. Seandainya kita lah bisa menjalankan norma adat itu, kita pun lah berarti lah mementingkan diri kepada kebenaran. Jadi kalau sudah memenuhi kebenaran, insya Allah apapun yang dituju, insya Allah sampai. Nah, jadi kalau sudah ada fondasi hidup dalam beradat dan kita sudah berakhlak, itulah tantangan yang harus ditelusuri atau dipelajari oleh generasi muda. Jadi kalau generasi muda lengah dalam mereka, akibatnya nanti akan sesat di jalan. Nah, sedangkan adat itu adalah menuntun supaya generasi muda kok berakhlak, berbudi baik. Nah, jadi kalau seandainya generasi muda lengah dalam mereka atau lalai dalam mereka menjalankan di dalam pergaulan sehari-hari, maka akan terjadilah kerusakan moral. Dan begitu hidup di Minangkabau adalah menjalankan adat istiadat dan adat awakku bersindikat syarak itu bersindikat kepada kitabullah. Jadi kalau kita tidak bersindikat kepada kitabullah, berarti kita tidak bisa menjalankan adat. Cuma adat sendiri harus menerka bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Oleh inti mana akhlak sini, adab sendiri. Itu inti daripada persoalan. Jadi kalau kita lah mematuhi adat berarti kita lah beradat. So adab sendiri itulah non adat. Betul itu. Dan sulit nak mau tanya. Ya, ya. Nah, malu buat tanya, sasik di jalan. Kalau bahasa kini kan malu buat tanya berjalan-jalan. Jadi orang yang tunduk kepada cara adalah orang yang punya pegang adat. Kalau orang beradat pasti tunduk pada cara. Sebab tanpa ada perintah dari cara, adat tidak bisa apa-apa. Jadi itulah yang adat. Terutama sekali kepada orang tua-tua, mengalir kini. Dahulu ya, baca, kalau awak kamandoli orang tua saja, harus minta izin dulu. Saya riang awak jalan di orang tua, tu awak harus perlu penting lain. Awak kamu tua, ambo dulu sekejap beri maaf ambo minta izin ambo dulu, adon kamu turi. Minta izin. Kini ndak, sekarang tidak saku orang tua. Itu nan adab. Kalau kamu dulu orang tua saja, melintih dari depan orang tua harus membungkuk amaran seketik, harus memberi tandu di tangan. Jadi kalau awak berpegang kepada adab, itulah yang disebut akhlak. Akhlak itu adalah tata krama yang tertinggi. Hebat menawak, rancak menawak, cantiang menawak, tapi kalau tidak ada mempunyai akhlak, tidak punya adab, berarti orang tidak mempunyai moral. Apa kira-kira kalau orang tidak moral? Jadi, sama orang badi walai banyak. Jadi dan sekali lagi awak tidak boleh mementingkan diri. Kalau ada nan kawan awak nan salah, awak perlu tegur sapa, memberi nasihat. Itu pula menyangkut kepada adat. Terima kasih Nya atas keterangan yang ini berikan. Mudah-mudahan berguna bagi kami generasi muda dan untuk generasi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tuanku Imam Bonjol yang bernama asli Muhammad Shahab adalah seorang ulama dan pemimpin yang sangat disegani. Ia merupakan pemimpin perang Padri yang terjadi pada tahun 1803 sampai 1837. Perang ini pada awalnya adalah konflik antara kaum adat dan kaum Padri di Sumatera Barat. Namun kemudian berkembang menjadi perjuangan melawan penjajah Belanda yang ingin menguasai Sumatera Barat. Imam Bonjol berjuang dengan gagah berani hingga akhirnya tertangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Minahasa, Sulawesi Utara hingga akhir hayatnya. Perjuangannya menunjukkan semangat perlawanan yang gigih demi mempertahankan tanah air dari penjajah. Muhammad Hatta atau lebih dikenal dengan Bung Hatta adalah pahlawan nasional yang berperan besar sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia bersama Insinyur Soekarno. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Bung Hatta merupakan sosok yang berpendidikan dan berwawasan luas. Selain itu, ia dikenal sebagai seorang ekonom dan bapak koperasi Indonesia. Bung Hatta memiliki prinsip yang kuat tentang pemerintah yang adil dan ekonomi yang berlandaskan koperasi. Semasa hidupnya, ia menunjukkan integritas yang tinggi, kesederhanaan, dan kejujuran. Pemikiran-pemikirannya tentang ekonomi kerakyatan dan demokrasi masih relevan hingga saat ini, menjadikannya salah satu sosok inspiratif dari Sumatera Barat.